Halo para pionir di seluruh Indonesia. Kembali lagi di channel kita. Hari ini kita akan membahas topik yang super panas dan ditunggu-tunggu. Bagaimana Pi Network akan membangun ekonomi digital yang sesungguhnya setelah open mainnet nanti. Ini bukan cuma soal koin digital, tapi soal membangun sebuah ekosistem yang benar-benar berfungsi. Jadi, pastikan kalian tonton sampai habis ya. Pertama, kita harus paham visi besar Pi Network. Tujuannya bukan sekadar jadi aset spekulasi, seperti mata uang kripto lainnya yang naik turun gila-gilaan. Pi ingin menjadi mata uang digital yang digunakan untuk transaksi sehari-hari oleh orang biasa seperti kita semua. Bayangkan, beli kopi, bayar tagihan, atau belanja online. Semuanya pakai Pi. Inilah fondasi ekonomi digital yang sesungguhnya. Lalu, bagaimana cara Pi Network mewujudkan ini? Kuncinya ada pada dua pilar utama, utilitas dan komunitas. Mari kita bahas satu persatu. Pilar pertama adalah utilitas. Apa artinya? Artinya, koin Pi harus punya kegunaan nyata. Ini bukan cuma angka di layar ponsel. Saat open mainnet, Pi Network akan membuka pintunya bagi para pengembang untuk membangun berbagai macam aplikasi terdesentralisasi atau dApps di atas platform Pi. Kita sudah lihat beberapa contohnya di hackathon dan program uji coba. Ada marketplace, platform media sosial, game, layanan profesional, dan banyak lagi. Coba bayangkan, nanti akan ada aplikasi seperti Tokopedia atau Shopee, tapi transaksinya sepenuhnya menggunakan Pi. Atau mungkin ada platform freelance global, di mana kamu bisa menawarkan jasamu dan dibayar dengan Pi. Setiap aplikasi ini menciptakan permintaan dan sirkulasi untuk koin Pi. Semakin banyak aplikasi yang berguna, semakin kuat nilai intrinsik dari Pi itu sendiri. Karena orang benar-benar membutuhkannya untuk mengakses layanan tersebut. Pilar kedua, dan ini yang paling kuat, adalah komunitas. Dengan puluhan juta pengguna aktif di seluruh dunia, Pi Network punya kekuatan yang tidak dimiliki proyek lain. Kita semua, para pionir, adalah calon konsumen dan produsen pertama dalam ekonomi Pi. Saat open mainnet, kita tidak memulai dari nol. Kita sudah punya jaringan pengguna yang masif, yang siap untuk bertransaksi. Para pemilik bisnis, baik besar maupun kecil, akan melihat ini sebagai peluang emas. Mereka bisa langsung menjangkau jutaan calon pelanggan tanpa perlu biaya iklan yang mahal. Toko kelontong di dekat rumahmu, warung kopi langganan, atau bahkan pengusaha UMKM bisa mulai menerima pembayaran dalam bentuk Pi. Proses ini akan terjadi secara organik, dari bawah ke atas. Ketika satu toko mulai menerima Pi dan sukses, toko lainnya akan ikut. Efek domino inilah yang akan mempercepat adopsi Pi sebagai alat pembayaran yang sah di dunia nyata. Jadi, setelah open mainnet, kita akan melihat kombinasi dahsyat dari utilitas aplikasi dan kekuatan komunitas. Aplikasi-aplikasi akan menyediakan barang dan jasa, sementara komunitas besar kita akan menjadi pasar yang menggerakkan roda ekonomi. Ini bukan lagi sekadar teori, tapi sebuah model ekonomi yang siap untuk diimplementasikan. Tentu saja, perjalanan ini tidak akan instan. Akan ada tantangan, seperti edukasi pasar, regulasi, dan persaingan. Tapi dengan fondasi yang sudah dibangun selama ini, Pi Network punya posisi yang sangat unik dan kuat untuk berhasil. Ini bukan hanya tentang menjadi kaya mendadak, tapi tentang menjadi bagian dari revolusi ekonomi digital global. Bagaimana menurut kalian, para pionir? Apa jenis aplikasi atau bisnis yang paling kalian harapkan muncul di ekosistem Pi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Kita diskusi bareng. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share video ini ke teman-teman pionir lainnya. Dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan update penting seputar Pi Network. Tetap semangat menambang. Dan sampai jumpa di video berikutnya.